Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat seiman dimanapun kita berada, sangat menakjubkan mendengarkan lantunan ayat-ayat Al-Quran sebagaimana kita dengarkan ya di dalam video yang singkat ini. Ya, gadis cantik, ya, hitam manis, masya Allah, ya, sungguh indah, ya. Baik, ayat yang dibacakan surat Maryam ayat 30 sampai 35 yang pada intinya menjelaskan kepada kita semua bahwa Allah SWT memerintahkan Isa putra Maryam memberitahukan kepada kaumnya ketika mereka berbisik-bisik, bergunjing perihal mengenai dirinya yang lahir tanpa ayah. Maka atas kuasa Allah ketika dia masih bayi gendongan, maka katakanlah, kata Allah, qala inni Abdullah atanil kitab wa ja'alani nabiyyah. Aku ini adalah hamba Allah. Aku diberikan kitab dan akan dijadikan seorang nabi. Wa ja'alani mubarakan ainama kuntu wa ausoni bisolati wa zakati madumtu hayya. Allah memberkahi dimanapun dia berada, dimudahkan segala hajat, dimuliakan. Untuk itu, sebagai rasa syukur, sebagai hamba Allah, sebagai nabi Allah, sebagai utusan Allah, maka diwajibkan bagi dirinya dan diperintahkan untuk menjaga sholat dan membayar zakat. Artinya apa? Kalau kita lihat dari ayat ini tadi, apakah Isa putra Maryam itu seorang nabi, utusan, atau sebagaimana diimani saudara kita umat Kristiani sebagai Tuhan? Tentu tidak. Apakah dia beragama Islam? Tentu iya. Kalau lihat dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dia melaksanakan sholat dan membayar zakat. Masya Allah. Mudah-mudahan bisa dimengerti untuk semua manusia dan yang mendengar berusaha memahami, mengalahkan ego dan nafsunya. Akan kembali ke agama Allah yang Islam. Inna dina indallahil Islam. Islam adalah inti dari persoalan dunia. Tanpa Islam, tanpa memeluk agama Islam, agama yang di sisi Allah, yang diridhoi Allah satu-satunya, maka kita akan lepas arah dan tidak akan mendapatkan rahmat di sisi Allah SWT. Untuk itu, dalam sabda Nabi Muhammad SAW, Rasul amril islamu wa'aduhu sholat. Inti dari perkara dunia adalah Islam dan tiangnya adalah sholat. Sahabat seiman, dimanapun kita berada, ketika kita
beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang paling utama yang tidak boleh kita sia-siakan, yang tidak boleh kita abaikan, yakni sholat. Karena sholat adalah sebagai salah satu jurang pemisah antara orang yang beriman dengan orang yang kafir. Dan juga sholat adalah amalan yang pertama kali menentukan nasib kita ketika kita dihadapan kepada Allah SWT. Innama awala ma yuhasabu bihil abdu yaumal kiamati min amalihi sholatu. Fa'in sholahat pakot aflaha wa anja wa in pasadat pakot khoba wa khosar. Sebagaimana yang dijelaskan di dalam sabda ini, bahwa sholat adalah amalan yang paling pertama kali dimintai pertanggungjawaban. Bagaimana dengan sholat kita? Benar atau tidak? Khusyuk atau tidak? Rutin terjaga dan terpelihara atau tidak? Manakala sholat kita baik dan sempurna, maka kita termasuk orang yang menang dan beruntung. Manakala sholat kita lalai, berantakan, kapan mau saja misalnya, maka kita akan menjadi orang yang rugi dan termasuk orang yang celaka. Masya Allah ya. Untuk itu, mari kita jaga sholat. Apapun keadaan kita, sesibuk apapun, jangan karena pikiran dunia mencari nafkah, apalagi misalnya musim tahun baru, ditambah musim buah-buahan, musim doren, rambutan, dan lain sebagainya. Banyak sekali yang bisa menghalangi kalau kita tidak kuat iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan karena duren kita lalai melaksanakan sholat. Ya, apapun itu ya. Yang penting sholat harus dijaga ya. Baik, kembali kita mengenai Isa putra Maryam. Isa diberikan kitab, yakni Injil, ketika dia sudah dewasa. Diangkat menjadi nabi untuk menyampaikan kandungan Injil yang berupa, yang berisi petunjuk dan cahaya kebenaran untuk Bani Israel, untuk meneruskan ajaran Musa alaihissalam, membenarkan ajaran Taurat. Wa qufaina ala asarihim bi Isa bin Maryam wa musaddiqul lima baina yadayhi minat Taurat. Wa atainahul injila fihi hudaw wan nur wa musaddiqul lima baina yadayhi minat Taurat wa hudaw wa mau'izatal lil muttaqin. Cahaya kebenaran dan pengajaran dari Allah yang ada di dalam Injil bagi orang-orang yang bertakwa, tetapi untuk Bani Israel. Untuk kita sekarang sudah disempurnakan dengan Nabi kekasih Allah, yakni Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ajaran Nabi sebelum-sebelumnya hanya sebagai hikmah dan pembelajaran untuk menguatkan akidah, iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, barang siapa kata Allah, pengikut Injil hendaklah mengikuti segala perkara sesuai dengan ketentuan yang Allah tetapkan di dalam Injil. Barang siapa menyimpang, mengikuti hawa nafsunya, menyalahgunakan wewenang dan kehendak Allah dan Rasulnya Isa putra Maryam diutus, maka mereka akan celaka. Wal yahkum ahlul injili bima anzalallahu fi wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul fasikun. Dan mereka yang mengingkari akan dimasukkan ke dalam neraka. Wa ma'wahun nar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.